teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku Aisyah Rizky Paramita. Teman-teman boleh manggil aku Sasa. Di video kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat krusial dalam hidup kita, dimana kita tidak bisa hidup tanpanya. Apalagi kayak bayangin di luar negeri tanpa dia tuh kayaknya gimana gitu ya. Apalagi kalau bukan uang. Nah, jadi di sini aku mau memberikan pengalamanku dan juga pembelajaran yang aku dapat selama aku berkuliah di luar negeri, selama aku hidup 4 bulan di luar negeri. Nah, jadi dari pengalaman ini tuh aku belajar banyak banget, apalagi tentang uang. Dimana di luar negeri itu kita harus hidup sendiri, kita nggak ada keluarga yang bisa dengan mudah mengirimkan makanan, atau ada ayang yang mau GoFood, itu nggak ada, mohon maaf. Jadi ya cara kita survive adalah dengan kita mengatur keuangan. Nah, di sini aku memberikan 4 kesalahan keuangan selama aku kuliah di luar negeri. Nah, aku harap dari pengalaman ini teman-teman bisa catat dan ingat-ingat tuh selama nanti teman-teman kuliah di luar negeri atau teman-teman sekarang yang lagi di luar negeri, supaya tidak mengulangi kesalahan ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas! Yang pertama, tidak melakukan perencanaan keuangan yang matang. Jujur nih, dari pengalamanku sendiri, aku tuh nggak nyangka ternyata sebanyak itu loh pengeluaran yang harus dikeluarin untuk kita keluar negeri. Beda banget sama kita yang mungkin dari daerah mau ke luar kota untuk ngerantau. Itu tuh kayak a whole new experience. Karena aku sendiri, aku dari Padang, aku ngerantau ke Jakarta. Aku kira itu kayak udah ribet kan, kayak aku harus mindahin barang dan segala macam. Tapi ini beda banget guys, kalau misalnya teman-teman itu mau kuliah ke luar negeri, karena ibaratnya kita ya keluar negeri, kita dari warga negara Indonesia ke sana kita jadi warga negara asing gitu. Banyak dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Jadi first of all, do your research. Jadi risetlah sebanyak-banyaknya tentang apa aja sih dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman keluar negeri. Nah, jadi teman-teman bisa ngelakuin riset, entah itu cari di Google, lihat di sosial media, atau teman-teman bisa tanya ke kakak-kakak PPI di negara tujuan teman-teman. Kenapa? Karena di setiap negara itu punya spesifikasi dan juga biaya yang berbeda-beda. Ada biaya visanya, ada juga residence permit, ada Schengen, apa segala macam. Make sure do your research about that. Selain itu juga tentang tuition fee, apakah teman-teman harus bayar di awal, apakah di akhir, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Itu teman-teman udah riset terlebih dahulu sebelum teman-teman sampai di negara tujuan. Setelah teman-teman ngelakuin riset, yang kedua teman-teman set budget untuk masing-masing tersebut. Kenapa? Karena tuh kalau misalnya teman-teman nggak nge-set budget, teman-teman tuh bakal kewalahan sendiri. Apalagi tuh kan ini banyak banget ya dokumennya, terus teman-teman harus nyiapin akomodasi dan juga biaya hidup di sana. Jadi teman-teman udah bisa nih ngeset, oh duit yang harus gue keluarin buat visa segini, buat biaya hidup segini, buat akomodasi segini. Jadi semuanya itu udah ada penempatannya, alokasinya masing-masing. Jadi kita pas ada pengeluaran tersebut ya kita nggak kaget gitu, kita nggak kayak gimana nih, aduh duitnya nggak ada, udah kepake, udah beli shopping dan segala macam. Jadi jangan sampai terjadi hal tersebut. Nah, aku juga belajar pas aku kuliah di luar negeri itu, aku belajar gimana caranya aku ngeset budget. Jadi kalau misalnya kita punya budget, misalnya nih untuk belanja mingguan, aku ngeset, oh aku boleh belanja mingguan itu 50 euro. Jadi ketika 50 euro itu habis, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Oh berarti aku ya udah makan apa yang ada, groceries yang ada, dan aku jadi nggak punya hak untuk mungkin makan di luar buat ngehedon. Dan ini juga bisa bagus untuk long term, jadinya ke nanti akhir bulan ya jangan sampai kita makan nasi dan garam ya kawan-kawan, apalagi sampai makan promah gitu. Yang kedua, tidak melakukan pencatatan keuangan. Nah, yang namanya nih kita anak Indonesia baru pertama kalinya ke luar negeri, atau mungkin udah berkali-kali tapi mungkin pertama kalinya ke negara tersebut, itu tuh pasti kayak ada rasa kayak wow, gue pertama kali kesini, gue pertama kali lihat Disney, gue baru pertama kali lihat ini, gue harus mencoba semuanya gitu. Pasti ada perasaan-perasaan yang muncul seperti itu. Apalagi kadang muncul juga kayak pemikiran kayak, aduh kapan lagi ya gue bisa kesini ya, sekaranglah waktunya untuk menghabiskan uang dan menikmati momennya. Nah, emang benar kita mungkin bakal jadi one in a lifetime experience, tapi kita tetap keep in mind kita tuh harus hidup selama berapa lama di sana gitu. Kita bukan pergi liburan seminggu terus pulang gitu. Yang namanya kuliah di luar negeri ya kita harus mikir gimana caranya kita bisa hidup, bisa survive selama di sana. Nah, jadi aku sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman melakukan pencatatan keuangan. Entah itu teman-teman mau catat secara manual, spreadsheet, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di Play Store ataupun App Store. Make sure teman-teman ya udah catat keuangannya. Karena aku belajar banget kalau teman-teman gak catat keuangan, itu tuh rasanya kayak ya udah duit tuh ada
gitu. Padahal bisa jadi duit yang kita punya tuh sebenarnya udah nggak cukup lagi gitu, untuk kita menghidupi untuk 2 minggu ke depan atau mungkin berbulan-bulan ke depan gitu. Jadinya kalau misalnya kita ada catatan keuangan, at least kita tahu nih keadaan saat ini seperti apa. Oh, apa seharusnya yang kita lakukan, dan kita punya backup plan. Jadi ya cara yang bisa kita lakukan untuk memprevensi hal-hal yang tidak diinginkan adalah kita mencatat keuangan, dan juga kita bisa mengevaluasi setiap minggunya atau bulannya bagaimana keadaan keuangan kita, apakah ada yang bisa diubah, dan kita bisa melihat oh di bagian mana sih selama ini kita hedonnya gitu. Yang ketiga, transfer dana dari bank lokal di Indonesia ke bank negara tujuan di luar negeri. For information guys, kalau misalnya kita transfer dana dari Indonesia ke luar negeri itu biayanya tuh gede banget guys, karena tuh masuknya ke transaksi internasional dan itu ada biayanya sendiri. Itu beda banget sama kita kalau misalnya dari bank di Indonesia ke bank Indonesia lainnya paling 6.500 kan. Kalau misalnya ke bank luar negeri itu bisa sampai 400-an ribu, dan itu biasa biayanya gede banget, yang seharusnya ya biaya yang kita bisa pakai buat kita jajan, kita makan, atau kita belanja yang lain untuk experience di luar negeri, itu malah habisnya di duit transfer kan. Nah, jadi aku merekomendasikan teman-teman untuk pakai Transfast. Jadi Transfast ini merupakan aplikasi untuk kirim dana ke luar negeri. Nah, selain itu aplikasi ini tuh juga udah diawasi oleh Bank Indonesia dan tercatat sebagai instansi remitan resmi dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Jadi udah jelas banget legalitasnya. Jangan sampai ya teman-teman pakai aplikasi yang jangan sampai lah kayak duit kita malah kemana-mana. Jadi kenapa aku nyaranin Transfast? Karena tuh dia banyak banget guys benefit-benefit yang ditawarkan. Yang pertama itu kalau misalnya teman-teman kirim uang ke luar negeri, dia tuh pakai flat fee. Jadi mau berapapun uang yang teman-teman mau kirim atau dari orang tua teman-teman mau kirim ke negara tujuan, itu nggak bakal memakan biaya yang persenan gitu. Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang bank lokal, itu tuh bakal kayak diambil persenannya. Ya bayangin kalau misalnya kirim 10 juta diambil persenannya ya bisa agak berapa ya, gimana ya cara gue hidup gitu. Jadi kalau pakai Transfast itu tuh teman-teman cuma dikenakan biaya 74.000 saja. Yang kedua, uangnya itu bisa sampai secara real time, dan ini pasti sangat menguntungkan lah ya, daripada kita kayak ngirim uang dan harus nunggu berhari-hari untuk uangnya sampai ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan darurat. Seperti yang aku bilang tadi juga, si Transfast ini juga udah tercatat di Bank Indonesia, jadi ya udah terjamin lah keamanannya, dan teman-teman nggak perlu worry untuk nanti misalnya uang teman-teman kenapa-napa. Gak cuma itu, Transfast ini teman-teman bisa akses lewat aplikasi, jadi praktis dan mudah semuanya. Apalagi kalau misalnya yang mau ngirim uang tuh mungkin dari keluarga kita, orang tua kita yang mungkin gak begitu familiar dengan aplikasi yang kayak sulit atau mungkin harus melewati proses segala macam. Aplikasi Transfast ini mudah banget, jadi dengan satu aplikasi itu bisa melakukan semua transaksi internasional. Dan teman-teman tahu apa yang paling penting dari semuanya? Dia bisa bertransaksi di kapanpun, even on the weekend. Karena kalau misalnya teman-teman pakai bank-bank ataupun produk keuangan yang ada di Indonesia, untuk transaksi keuangan itu tuh cuma bisa di hari Senin sampai Jumat. Jadi ya di luar hari tersebut dan di luar jam kerja di Indonesia itu nggak bisa transaksi. Jadi semuanya tuh bakal fail. Sedangkan kalau misalnya teman-teman pakai Transfast itu tuh ya on the weekend, mau jam berapapun itu bisa dilakukan. Dan selain itu juga Transfast ini ada CS-nya yang bisa teman-teman hubungi lewat WhatsApp. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya apapun ataupun berkonsultasi tentang untuk pengiriman keuangan, teman-teman bisa ya chat away lewat WhatsApp ke CS Transfast. Cara pakai Transfast gampang banget loh teman-teman. Tinggal cari di Play Store ataupun App Store di handphone teman-teman dengan keyword Transfast dan langsung registrasi. Cuma dengan email dan nomor telepon dan teman-teman langsung terdaftar. Selain itu, kita bisa masukin negara tempat kita tinggal saat ini. Voila, teman-teman bisa pakai aplikasi Transfast. Dan di pertama kali kita pakai, itu kita bisa masukin nih apa kepentingan kita untuk pakai Transfast. Dan juga teman-teman bisa masukin kode referral aku, bisa pakai kode Aisyah Rizky. Bisa gratis transaksi 3 kali loh. Untuk transaksi dananya gampang banget, tinggal masukin berapa jumlah rupiah yang ingin kita kirimkan, dan nanti itu langsung dikonversi loh sama aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa milih course ataupun negara apa nih yang bakal menerima nanti uangnya. Dan di sana juga include transfer fee-nya, berapa uang yang teman-teman udah save dengan mengirimkan uang dengan Transfast, dan juga detail-detail lainnya.
Nah, terus udah langsung kirim uangnya dan bisa nyampe real time loh teman-teman. Mathematics Class with Sasa. Jadi ayo kita hitung bersama-sama gimana sih kalau misalnya kita bandingkan dengan cara yang lama. Kalau misalnya kita pakai cara yang lama, kita untuk mengirim uang ke luar negeri itu harus melalui counter. Dan biayanya itu kira-kira Rp400.000. Jadi kita anggaplah kalau kita selama 1 bulan itu kita bakal ngambil ya udah 1 kali sebulan aja gitu untuk biaya hidup kita 1 bulan itu. Dan kalau bisa kita hitung dalam 1 tahun berarti 400.000 dikali 12 yaitu 4.800.000. Anggaplah teman-teman berkuliah di luar negeri itu selama 3 tahun. Berarti in total teman-teman harus mengeluarkan uang 14,4 juta. Itu kalau bisa kita hitung itu bisa beli iPhone 13 deh. Dan sayang banget kan kayak duit 14,4 yang seharusnya kita bisa pakai buat belanja ataupun investasi ataupun teman-teman pengen tabungnya atau pengen buat ya liburan ke luar negeri lainnya. Sayang banget kan kalau misalnya kita harus merelakan uang itu untuk biaya transaksi. Jadi supaya lebih mudah dan lebih hemat, aku sangat-sangat menyarankan teman-teman bisa pakai Transfast supaya bisa mengirim uang dari Indonesia ke luar negeri dengan mudah. Jadi cobain Transfast, teman-teman bisa pakai kodeku Aisyah Rizky dan teman-teman bisa dapetin 3 kali transaksi gratis. Udah mudah, aman, cepet. Lagi ya udah. Let's go pakai Transfast. Yang keempat, ngikutin gaya hidup orang lain. Ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting selama aku kuliah di luar negeri. Karena yang namanya kita kuliah di luar negeri, kita berada di tempat yang berbeda, dengan gaya hidup yang berbeda, atau mungkin teman-teman yang berbeda juga gitu. Kalau misalnya kita tidak punya pendirian yang baik, kita bakal gampang terpengaruh dan ngikutin gaya hidup orang lain yang mungkin ya nggak sesuai dengan gaya hidup kita gitu. Mungkin di sana teman-teman ketemu teman-teman yang hedon atau mungkin ya secara keuangan lebih matang daripada teman-teman gitu. Ini ya yang namanya kita ngikutin gaya hidup orang ya kita tidak mudah buat fit in, yang ada kita malah tersiksa gitu. Mungkin ya yang seharusnya kita bisa ngelakuin pencatatan keuangan, kita hidup dengan gaya hidup yang sederhana, ya kita bisa save up dan bisa bahkan digunain duitnya buat investasi. Jadi jangan sampai teman-teman malah ngikutin gaya hidup yang bukan gaya hidup teman-teman, atau mungkin kalau teman-teman merasa gaya hidup sekarang itu belum cukup baik, ya diubah untuk menjadi lebih baik dan belajarlah dari kesalahan-kesalahan yang mungkin aku sebutin tadi. Sejujurnya kayak selama aku di luar negeri itu kayak banyak banget godaan-godaan untuk hidup hedon, karena ya kayak aku pertama kalinya gitu pergi sejauh itu, jauh dari orang tuaku, dan aku ngeliat berbagai macam barang-barang atau mungkin experience yang begitu megah di mataku, yang kadang-kadang juga kayak bikin aku kayak pengen deh gitu. Tapi ketika aku reflect lagi, ya itu bukan gaya hidup yang aku inginkan gitu. Mungkin ada nafsunya, ada pengennya, tapi kita harus pikirin secara long term apakah hal itu bakal baik buat kita gitu. Mungkin bukan tentang untuk kuliah di luar negeri aja, tapi dengan kita membiasakan kebiasaan yang baik, itu bakal bagus untuk secara jangka panjang. Apalagi kita hidup ya nggak kuliah doang kan, kita nanti bakal ada jenjang hidup selanjutnya, kita kerja, berkeluarga, dan segala macam. Dengan kita udah membiasakan kebiasaan keuangan yang baik, ya kita udah terbiasa dengan hal tersebut dan jadinya nggak ada beban-beban yang begitulah. Oke, sekian kesalahan finansial selama aku kuliah di luar negeri. Semoga teman-teman bisa pelajari dari pengalamanku ini dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan juga untuk teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri atau akan kuliah ke luar negeri, make sure teman-teman bisa melakukan perencanaan keuangan yang baik dan juga bisa survive di sana. Good luck guys, see you on the next video, bye. Jangan lupa download Transfast ya guys.